Acara selanjutnya yakni inti dari Safari Dakwah Dai Nasional Bayi Sakuin, Sedekah Al-Quran untuk Indonesia dengan rangkaian motivasi dakwah oleh Ustadz Agus Idwar. Kepada beliau, Ustadz Agus Idwar dipersilahkan. Bismillah. Ya, kita zikir dulu Bu ya. Musiknya naik dikit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ayo semua keluarin suaranya. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La 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 keluarin suaranya, duduk aja Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Baik, terima kasih musiknya. Boleh saya buka pakai pantun nggak ya? Biasanya kalau pakai pantun dijawab apa Bu? Dijawab apa? Siap? Siap apa cakep? Indahnya rembulan di tengah malam, cahayanya sampai ke dermaga. Izinkan saya mengucapkan salam untuk calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam takzim, salam hormat kepada Gus Bet yang tadi telah menyampaikan mauizah hasanah dan sambutan. Demikian juga kepada seluruh pengurus dan seluruh anggota. Ini di hadapan saya adalah ibu-ibu metal. Apa iki metal? Metal itu majelis taklim. Majelis taklim at-taubah. Masya Allah. Kulu bani Adam khata wa khair khata at-tawabun. Setiap anak Adam pendosa dan berdosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang luar biasa namanya. Saya mau tanya Bu, di sini ada nggak yang merasa nggak dosa? Coba tunjuk tangan. Yang merasa nggak punya dosa ada? Nggak ada ya? Oke, yang merasa dosanya sapitik kecil sedikit? Nggak ada juga. Yang merasa dosanya sedang-sedang saja? Ini kalau disimpulkan luar biasa ini. Berarti di sini semua merasa banyak dosa ya?
Sekarang saya tanya, lebih baik merasa banyak dosa atau banyak pahala? Nah, kenapa demikian? Karena orang yang merasa banyak dosa dia perlu Allah. Karena Allah yang bisa mengampuni dosa kita. Pak Presiden nggak bisa, Pak Kiai nggak bisa, Pak RT nggak bisa, suami nggak bisa, semuanya nggak bisa. Yang bisa mengampuni dosa kita hanyalah Masya Allah. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, kalau saya tanya apa kabar, boleh nggak jawabnya dengan 2 kata? Alhamdulillah, barokah, gitu ya. Siap? Are you ready? Are you ready? Pak Redi di mana Pak Redi? Siap ya. Ibu-ibu piye kabare? Barokah. Oke, sekarang pakai gerakan supaya lebih enak. Kayak di Mamah Dedeh gitu ya. Coba tangannya ke atas semua. Hai. Kalau saya hai, ibu halo ya. Kalau saya halo, ibu hai. Halo. Halo, hai, halo. Hai, hai, halo, hai, halo. Pusing ya. Baik, jadi kalau saya tanya apa kabarnya, jawab alhamdulillah, pegang jantungnya. Mana jantung, mana jantung? Duk, 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 duk. Itu suara apa? Bukan suara saya tadi, Bu. Baik, alhamdulillah, nanti pegang jantungnya. Terus barokah, tangan dua-dua ke atas. Siap ya? Piye kabare? Apa kabarnya? Apa kabarnya? Indonesia, Indonesia, Indonesia. Sallu ala Muhammad. Luar biasa. Merinding loh saya tuh. Benar ya? Ada yang ngantuk nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, boleh saya kenalan dulu, Bu? Tadi Gus Bet dan mungkin dari pembawa acara menyampaikan nama saya Agus Idwar. Saya ini sebenarnya dosen di kampus Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Dan saya adalah pengajar atau dibilang sekarang coach. Pengajar public speaking untuk para penyuluh agama di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Nah, awal tahun 2000 saya itu sudah di TV di SCTV. Setiap hari Minggu saya waktu itu menemani Aagim di Istiqlal. Masih ingat gak? Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Itu kata AA. Nah, setelah Aagim kemudian saya membersamai seorang ustadz. Mulai dari awal beliau masuk televisi sampai beliau masuk liang lahat. Ada yang tahu siapa? Iya betul, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Nah, zikir yang awal tadi itu nadanya diperkenalkan oleh beliau. Kalau zikirnya udah orisinil ya, tapi nadanya yang tadi apa? Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Enak zikir ya Bang? Enak loh. Tenang gak? Karena Allah yang jamin, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Allah bilang kalau kita berzikir semua Bapak Ibu, maka hati kita akan menjadi. Makanya yang punya masalah, siapa di sini yang tidak punya masalah? Ya, atau lagi sebel sama pasangannya, sama suaminya, nggak usah emosi, zikir aja. Sambil motong cabai, zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Motong bawang, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sambil buat sayur, sholawatan, ngaduk sayur kan,
Salatullah. Aduk sayur. Allah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah Ala Yasin. Habibillah. Solawat selesai, sayurnya nggak pakai emosi. Suami datang, sayang. Iya. Siapa di sini yang masih manggil pasangannya sayang? Masih ya? Sayang lagi masak apa? Ini sayangku. Ini coba lihat. Ini oh sayur apa? Ini sayur salatullah salamullah. Loh iki apa iki? Sambal. Ini sambal Allahu Akbar, pedes banget soalnya. Tuh, semua dihadapi dengan ketenangan, banyak-banyak ya Bu ya. Jadi jangan kalau lagi punya masalah cerita ke temannya. Uang masalahnya sama kok. Ya ceritanya kepada, boleh nangis gak? Boleh nangisnya ke siapa ngadunya? Makanya itu menangislah, kan kau juga manusia, mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampaikan pada bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempat untuk kembali. Tuh, kalau nggak ada tempatmu untuk kembali, dan memang tidak ada. Kata Allah bilang apa? Bawa lukamu biar aku obati, hingga tak letih kakiku berlari. Ada hal yang tak mereka mengerti. Gak semua orang ngerti tentang persoalan kita, Bu. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Bersandar kemana? Dengan ngapain? Sholat, zikir, ya. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Tepuk tangan buat semuanya. Tuh, semua dikembalikan kepada Allah. Tuh. Ya, makanya tadi saya ajak kita semuanya selalu bersyukur dengan mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Ya, karena kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bu, kalau suami pulang bawa duit 50 juta, alhamdulillah. Pernah? Suami pulang bawa duit 15 juta, alhamdulillah. Suami pulang bawa duit 5 juta. Suami pulang bawa duit 500 ribu. Suami pulang gak bawa duit. 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 Tetap alhamdulillah. Kenapa? Kalau kita bersyukur, nanti Allah akan datangkan uangnya, akan datangkan duitnya, akan datangkan rezekinya. Kapan itu datangnya? Kalau tidak hari ini, kalau tidak minggu ini, kalau tidak bulan ini, oh pergi tahun depan. Suaminya ngasih rezeki tahun depan. Kemana? Oh, suaminya lagi kerja di luar negeri. TKW. Alhamdulillah. Oh, bahagia aja udah. Kenapa? Karena yang membahagiakan kita adalah diri kita sendiri. Kebahagiaan itu kita cari. Kebahagiaan itu kita afirmasi. Ketika ada masalah nggak usah cerita ke temen.
Karena temen ibu-ibu ini juga punya masalah yang sama. Ini kadang-kadang gosipnya kenceng banget kalau pengajian. Saya suka kritik tuh. Ibu-ibu pengajian kok kalau cerita itu gosipnya lebih mantep gitu loh. Bahkan ekspresinya. Bu. Padahal harusnya biasa aja kan. Bu sini, opo? Enggak ini. Pakai ekspresi. Bu. Semakin pelan ngomongnya, semakin berat gosipnya. Jadi berat ringan gosip itu tergantung. Kalau semakin pelan berarti semakin berat tuh. Bu. Betul tidak? Nah, saya yakin di sini ini adalah majelis at-taubah untuk kita mengadu kepada Allah, dibimbing oleh para ustadznya, para kiai, para gusnya. Luar biasa. Pertahankan Bu, karena apa? Agendakan ini adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu. Tepuk tangan dong buat semuanya. Nah, di tahun 2000-an juga saya dulu punya grup nasyid yang suka nyanyi loh Bu, namanya Senada. Lagunya sempat viral dulu. Lagunya gini nih, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Ada yang tahu lagunya? Bisa? Coba, nggak percaya saya kalau belum dengar, langsung. Coba 1, 2, 3. Jagalah. Bila hati kian bersih, segalanya nampak jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Hei, jagalah hati. Jagalah istri. Ayo, mana bapak-bapak ini? Jagalah istri, jangan disakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Doakan suami biar mudah cari rezeki. Amin. Doakan suami biar mudah cari rezeki. Ikhlaskan suami biar boleh. Biar boleh. Biar boleh. Kok bingung saya. Padahal saya belum tuntas loh. Biar boleh begitu. Coba dengerin dulu Bu sampai selesai, jangan terlalu emosi ya. Doakan suami biar mudah cari rezeki. Amin. Ikhlaskan suami biar boleh naik haji. Ini kok langsung biar boleh enggak? Biar boleh enggak? Tuntas dulu. Memang kadang-kala kalau wanita tuh suka emosinya luar biasa ya. Iya betul, saking dicintai. Memang kalau hidup ini tidak ada wanitanya sepi ya. Nabi Adam aja begitu sendirian luntang-lantung juga di surga itu. Mau ngapain gitu. Kan Allah Maha tahu. Akhirnya sama Allah diciptakan Hawa. Makanya ketika ada Hawa ada Jadi Hawa. Kalau nggak ada Hawa nggak ada. Masya Allah. Baik Bu, saya yakin di sini sudah melampaui berbagai macam kehidupan ujian, betul nggak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini adalah ujian. Kehidupan dan kematian adalah ujian. Kita lihat tuh di Sumatera kan banyak orang yang meninggal. Itu adalah ujian. Ujian buat siapa? Buat sana dan buat kita juga. Nah, ya buat kita semua. Namun sekarang saya ingin tanya kepada jamaah yang ada di sini.
Bu, kalau kita boleh memilih ujian, kalau boleh pilih ujian ya, ibu-ibu ini ingin diuji jadi orang miskin apa orang kaya? Coba yang kompak, mau diuji jadi orang miskin apa orang akeh? Miskin atau kaya? Oke, sekarang saya tanya, umroh pakai apa? Haji pakai apa? Oh, kemudian santunan anak yatim pakai apa? Beli seragam pakai apa? Check out pakai apa? Yang oke, duitnya orang miskin atau orang kaya? Jadi pengen diuji miskin atau kaya? Gitu dong ngomongnya. Kita pengen diuji jadi orang kaya. Oh. Padahal ternyata berdasarkan survei, suami istri yang miskin itu lebih romantis. Dulu ingat nggak waktu pertama kali nikah belum punya apa-apa, makan satu piring minum satu gelas bahkan satu sendok Kenapa? Karena belum punya. Bahkan di Jakarta itu, ya, teman-teman saya yang hidupnya sederhana, yang miskin kalau boleh dibilang gitu, ngontrak rumahnya kecil, 3 peta Bu, ruang depan tempat tamu, ruang tengah kamar tidur, ruang belakang WC dan kamar mandi. Dia berdua lagi marahan suami istri, suami di depan, istri di ruang tengah, nggak teguran, gitu ya, biasa kan namanya suami istri pasti ada aja masalah. Jangan apa teguran, diam dia. Tiba-tiba dua-duanya kebelet pengen ke kamar mandi. Sang istri lari ke kamar mandi, pegang gagang pintu kamar mandi. Suami juga lari ke kamar mandi, pegang gagang pintu kamar mandi. Akhirnya kedua tangan menyatu di gagang pintu kamar mandi. Kira-kira kalau tangan udah menyatu di gagang pintu kamar mandi, itu marahannya lanjut apa berhenti? Berhenti. Oh, orang miskin gitu, tapi orang kaya egonya kuat masing-masing. Saya datang ke rumah teman orang kaya, kamarnya aja ada 10, rumahnya tingkat. Begitu saya tanya, Mas sendirian di rumah? Enggak. Sama siapa? Sama istri. Di mana istrinya? Enggak tahu ya. Loh, dia nggak tahu istrinya di mana, Bu. Karena kamarnya wakeh banyak ya, dia nggak tahu istrinya ada ya di kamar yang mana. 3 hari nggak ketemu istrinya, padahal satu tuh orang kaya. Sekarang saya tanya, mana yang lebih cepat akrabnya, yang miskin atau yang kaya? Mana yang lebih cepat akurnya, yang miskin atau yang kaya? Mana yang lebih cepat baikan, yang miskin atau yang kaya? Nah, jadi saya tanya lagi. Jadi kalau hidup itu boleh pilih ujian, ibu-ibu mau diuji jadi orang miskin apa orang kaya? Ini kayaknya cerita saya nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh nggak? Ya udah, saya cerita satu lagi nih. Tolong diperhatikan. Nabi itu punya sahabat namanya Sa'labah. Sa'labah itu miskin, punya sarung cuma 1. Jadi kalau sholat di masjid dia langsung pulang. Kenapa? Karena gantian itu ditunggu. Istri di rumah. Ini di sini nih, ada nggak yang gantian sama suami sarungnya? Masing-masing punya sendiri-sendiri. Masing-masing punya sarung. Ya, sarungnya beda-beda. Nggak pernah satu sarung berdua. Nggak pernah satu sarung berdua. Masya Allah. Itu Sa'labah, Bu, minta doa sama Rasulullah. Ya udah, sama Rasulullah didoain, sama dikasih kambing 2. Itu kambing Sa'labah beranak, akhirnya kambingnya jadi Nah, disitulah ujiannya ketika Sa'labah jadi juragan Yang tadinya Sa'labah sering ke masjid, sekarang nggak lagi karena repot ngurusin
Yang tadinya rajin sholat jamaah sekarang nggak lagi karena sibuk dengan kam. Yang tadinya rajin ibadah sekarang bolong-bolong karena ngurusin kam. Jadi yang salah adalah kam. Sopo yang salah? Sini lagi dulu kamu. Tuh, Bu. Sekarang saya tanya lagi. Salaba itu taat pada saat miskin atau kaya? Salaba rajin ibadah saat miskin atau kaya? Salaba rajin ke masjid pada saat miskin atau kaya? Jelas cerita saya? Jelas maksudnya? Jelas ditangkapnya? Leres? Sekarang saya tanya lagi. Jadi kalau hidup itu boleh pilih ujian, ibu-ibu mau diuji jadi orang miskin atau orang kaya? Kok nambah kenceng ya? Nambah kenceng loh kayaknya. Kayaknya gagal saya cerita di depan sini nih. Bu, salaba itu taat pada saat miskin atau kaya? Ibu pengen diuji miskin atau kaya? Ya sudah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan dan keberkahan kepada kita semua. Sekarang saya tanya, kaya dulu baru sedekah atau sedekah bikin kaya? Sedekah bikin? Sedekah bikin? Sedekah bikin? Yakin? Mantap. Betul. Oke, mana Ustaz Syarif? Luar biasa loh ibu di sini, kayaknya konsepnya sudah matang banget. Sedekah bikin. Nah ini dia. Tenang Bu, ini uang berapa? Ini uang berapa? Ini uang berapa? Dan ini uang berapa? Kalau duit gak ada yang salah lihat ya. Yang ujung juga tahu semuanya. Bu, tolong bantu saya. Dari uang yang saya pegang ini kira-kira yang paling bagus saya sedekahkan yang mana? Yang warna apa? Warna apa? Bukan yang ini. Bukan ini. Bukan ini. Jadi yang warna apa? Warna apa? Oke. Yang disedekahkan bagus yang warna oke. Sekarang saya tanya lagi, kaya dulu baru sedekah atau sedekah bikin kaya? Bagus sedekah warna apa? Sedekah warna apa? Ayo kita buktikan sama-sama. Ngomong kenceng, nyesel aku ngomong gitu. Udah tinggal merah satu-satunya lagi di dompet, pakai ngomong merah pula. Keluarin jangan, keluarin jangan. Bu, saya mau cerita ya. Saya sama Ustaz Solmet ini keliling dibawa sama Ustaz Syarif tuh. Dia yang punya yayasan lembaga ngajak kami dakwah kemana-mana. Kami setiap kali dakwah khusus untuk program ini tidak menerima bisyarah atau tidak ada honornya. Alhamdulillah. Nah, gimana kemudian transport dan segala macam? Salah satunya adalah dengan apa? Yuk kita kontribusi supaya pahalanya kita juga dapat, jadi sama-sama membantu untuk dakwah. Sekarang saya tanya lagi, kaya dulu baru sedekah atau sedekah bikin kaya? Bagus sedekah warna apa? Top banget. Sini saya contohin, tinggal diikuti oleh yang lain. Emang enak ngomong kenceng-kenceng gitu. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sedekah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang warna merah. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sedekah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang warna sallallahu
Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sekali lagi terakhir sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ada yang nyesel ngomong merah? Boten? Gak nyesel ya? Luar biasa. Bu, baik yang sedekah yang warna merah, warna biru, warna hijau, warna ungu, warna coklat, apa lagi? Abu-abu, sing penting insya Allah yang ikhlas bersedekah Allah mudahkan segala urusannya, Allah lunaskan hutang-hutangnya, Allah panggil untuk pergi umroh. Siapa yang pengen dipanggil Allah pergi umroh, siapa yang pengen dipanggil Allah pergi haji, siapa yang pengen dipanggil Allah tidak mau, belum siap. Mudah-mudahan insya Allah kalaupun nanti kita dipanggil Allah meninggal dalam keadaan husnul, makanya ngaji jangan ditinggalin ya. Godaan di dunia itu banyak. Sekarang saya tanya, kita hidup di dunia atau di akhirat? Di dunia perlu baju bu, perlu ya, perlu perhiasan, seneng ya, perlu rumah, perlu makan, perlu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Nah, almarhum sahabat saya dulu Uje itu suka ngomong, bu katanya, kalau punya mobil Mercy jangan pernah taruh di dalam hati. Kenapa coba? Itu nggak muat ketaruh di dalam hati itu. Taruhlah mobil Mercy yang keren itu di garasi. Kita boleh punya kekayaan, kita boleh punya harta, letakkan saja di tangan, gunakan secukupnya, jangan sampai melekat di dalam hati. Karena kalau melekat di dalam hati, yang namanya kekayaan itu tidak selamanya ada. Betul tidak? Kalau di hati orang pasti akan selalu merasa sakit. Ada temen yang minjem gak balikin, sakit hati gak? Kalau orang tidak menjadikan hartanya dalam hati, ya udahlah, ikhlaskan saja. Nanti ibu akan mendapatkan balasan di, tapi banyak loh mas. Bu, kalau ditagihnya susah, ujung-ujungnya kita apa? Ikhlaskan. Barangkali keikhlasan inilah yang akan mengantarkan kita ke surga. Ada nggak di sini yang suka ngutangin ke temannya? Yang suka ngutangin, bukan suka ngutang. Kalau yang suka ngutang, tolong jangan dijadikan majelis untuk cari utangan ya. Ibu itu datang kayak, oh datang, niatkan untuk makanya kita lepaskan. Nah sekarang saya ada satu lagu nih, judulnya Itu Dunia. Saya ingin ibu-ibu ikut ya. Liriknya begini nih, kalau saya nyanyi gini ya, istri yang cantik, ibu jawab itu dunia, gitu ya. Kata tadi saya dengar dari bapak kita ini di sini suka jago-jago karaoke katanya. Jadi istri yang cantik itu dunia. Oke kita tes ya. Istri yang cantik,
Keren pas itu dia keren. Ayo silakan. Come on DJ. Oke. Ya. Istri yang cantik, suami yang kaya, rumah yang megah, mobil yang mewah. Kita tidak menolak dunia, kita tidak menyimpan dunia. Dunia ada di genggaman kita, gunakanlah secukupnya. Kita tidak menolak dunia, kita tidak menyimpan dunia. Dunia ada di genggaman kita, gunakanlah secukupnya. Jabatan penting, pangkat yang tinggi, kekuasaan, popularitas. Siap hafalin. Kita tidak menolak dunia, kita tidak menyimpan dunia. Dunia ada di genggaman kita, gunakanlah secukupnya. Kita tidak nolak dunia, kita tidak menyimpan. Dunia ada di genggaman kita, gunakanlah secukupnya. Oh wow wow wow. Oh wow wow wow. Oh wow wow wow. Berbuat baiklah, memohon ampunlah. Hidup di dunia hanya sementara. Berbuat baiklah, memohon ampunlah. Hidup di dunia hanya kita tidak menyimpan dunia ada di genggaman kita, gunakanlah secukupnya. Kita tidak dunia ada di genggaman kita, gunakanlah secukupnya. Istri yang cantik, itu mah wajib. Suami yang kaya, tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa, Masya Allah. Baik, siap-siap kita akan bersama-sama Tola Al-Badru, karena Ustaz Soleh Mahmud dan istri beliau siapa? Jadi di sini ada dua ustadz. Yang satu Ustaz Soleh Mahmud, yang tadi itu Ustaz Solmed. Kalau yang tadi barusan adalah Ustaz Sompret, Bu. Ada lagi tadi April Jasmine, nanti ada yang nemenin, namanya April Jasjus. Jadi ibu di sini ada kita kenalkan Ustaz Solmed dan Ustaz Som. April Jasmine dan April Jas. Oke, silakan Ustaz Arif. Duduk aja dulu, Bu. Duduk belum? Saya kasih tahu. Belum. Ntar kalau udah dekat. Kelihatan.
alaih. Silakan Ustadz Solmed, Masya Allah. Ya, monggo, monggo Ustadz. Iya. Nah ini dia Bunda April Jasmine, ditemani di belakangnya Bunda April Jasjus. Ibu nanti fotonya ada di sini. Jangan ingat masa kecil aja naik pohon, ingat naik pohon ini lompat. Baik Bunda ya. Alhamdulillah. Senang Bu? Bahagia ya? Oke, sekarang duduk lagi. Silakan Gus. Baik, udah. Tenang dulu, tenang. Oke, ini banyak para kameramen dari TV. Saya lihat di sini banyak yang bawa kamera dari berbagai TV ya. TV lokal alias TV punya masing-masing di rumah. Udah. Bu senang? Bahagia? Baik, nanti akan kita serahkan, namun izinkan saya lanjutkan sedikit ya. Ya, kita tadi sudah salawatan, sudah cerita-cerita, sudah ketawa-ketawa, sudah bahagia. Sekarang justru saya mau tanya di sini, Bu, siapa di sini yang orang tuanya sudah meninggal? Banyak ya? Baik, saya mau tanya, waktu masih muda dulu, pernah nggak ibu berselisih paham dengan ibunya? Pernah nggak dengerin nasihat ibunya? Pernah nggak lebih dengerin nasihat orang lain ketimbang ibunya? Pernah bikin ibunya sedih? Pernah bikin ibunya nangis? Nyesel nggak tuh? Nyesel ya? Apalagi yang ibunya sudah nggak ada, berasa ya? Yuk sebelum Ustadz Solmed kita sama-sama istighfar, kita tenangkan hati kita kosongkan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, semuanya tenang dulu, kameranya sudah cukup, kita istighfar ya. Astagfirullah. 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 Sekali lagi dari hati yang tulus ya. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di hari yang indah ini kami memohon ampunan atas segala dosa yang pernah diri ini lakukan, terutama dosa kepada orang tua, terutama dosa kepada ibunda tercinta. Ibu adalah manusia yang paling berjasa di muka bumi ini ya Allah. Diri ini bisa lahir karena ibunda yang mengandung. 9 bulan lamanya diri ini berada di dalam kandungan ibu. Bahkan ibu menjaga makanan agar tidak makan yang sembarangan, supaya diri ini yang ada di dalam kandungannya sehat terus. Bahkan ibumu kurang tidurnya karena dirimu bergerak terus di dalam rahim, di dalam perut. Namun dengan penuh kasih sayang ibu selalu berdoa, selalu mengharapkan anaknya sehat walafiat yang berada di dalam kandungannya. Dan ketika melahirkan tiba, dengan darah dan air mata, bahkan dengan nyawa, ibumu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya kau ingin mencabut nyawa di antara kami berdua, cabut saja nyawaku, jangan nyawa anakku.
Aku ingin dia tetap hidup ya Allah. Aku ingin dia sehat selalu ya Allah. Biarkan aku saja yang menghadap kepada Engkau. Itulah doa ibumu ketika sedang melahirkan antara hidup dan mati. Namun ketika kau dewasa, kau sudah banyak bisa berbuat sesuatu. Bahkan kau sudah merasa dirimu mandiri. Kau tidak lagi merasakan apa yang pernah diperjuangkan oleh ibu. Selain dari orang tua, ayah saya udah gak ada. Saya tahu ayah saya adalah pekerja keras. Setiap hari dia berangkat pagi-pagi sebelum saya bangun dan pulang sesudah saya tertidur. Hari ini yuk sama-sama kita berikan hadiah berupa sedekah wakaf Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu wasilah atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Dan wasilah terbaik adalah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, nanti Al-Quran ini akan kita sebarkan ke pesantren, ke anak-anak di seantero negeri ini, para penghafal Al-Quran. Setiap huruf yang dibacakan oleh mereka akan mengalir pahalanya ke kita, dan kita hadiahkan kepada orang tua kita, baik yang sudah gak ada ataupun yang masih ada. Tadi saya bilang seorang anak tidak mungkin membalas budi baik orang tuanya, tapi kita bisa memberikan hadiah yang terbaik. Yang mau bersedekah wakaf silahkan. Ini ada panitia, ada kakak-kakak petugas kita yang pakai rompi merah. Ini nilainya 100.000 rupiah, Bu. Tidak harus hari ini dibayar. Ibu bisa bayar besok, lusa, kapan saja. Kapan, Mas Agus? Nanti insya Allah ada rezekinya. Karena ketika kita memberikan hadiah yang terbaik, Allah yang akan menyempurnakan. Silakan mau berapa saja boleh. Ini 100.000, tidak harus hari ini dibayarkan. Cukup catat nama, nomor telepon, kemudian jumlah yang akan disedekah wakafkan. Berapapun jumlahnya, semampu kita. Bisa ada yang 50, 50, 30, 20, 10 atau berapapun. Nah, hari ini tadi sudah dikumpulkan ya oleh panitia, dan kita akan serah terima terlebih dahulu. Dari Gus Bet ini, mohon izin. Ya, mohon bisa disampaikan siapa yang berapa jumlah Quran yang sudah terhimpun ini. Alhamdulillah, sampai saat ini yang sudah terkumpul dari panitia 184 Al-Quran. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Jadi ini nanti saya serahkan pada Ustadz untuk ditasarufkan Quran. Semoga semua Bapak Ibu yang sudah wakaf Al-Quran benar-benar hajatnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wakafnya atas nama almarhum almarhumah benar-benar mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih hari ini kami telah menerima sana. Hapuskanlah dosa dan kesalahan mereka, dan terimalah segala amal kebaikan mereka. Allahumma gfir lahu warhamhum wa'afu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahu wa'fir lana wa lahum. Dan yang masih ada ya Allah, sehatkan, panjangkan usianya dengan penuh kemanfaatan ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Dan bagi yang memberikan ya Allah, Kau luaskan rizki. Allahumma rizkan kasiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa anta khairur raziqin. Barakallah. Silakan Gus Bet dan dari panitia. Ibu, di luar yang bersedekah wakaf ya, silakan dipoto. Di luar yang sudah ya, saya kasih kesempatan yang mau spontan bersedekah wakaf hari ini, akan saya kasih kesempatan untuk foto bersama Ustadz Solmed dan Bunda April Jasmine. Cuma 5 menit waktunya. Siap-siap ya. Yang mau menambahkan bebas, mau 10, mau 5, mau berapapun. Saya hanya kasih waktu 5 menit, jangan berebut ya. Yang nambahin
Nanti kalau yang sudah akan bareng-bareng kita foto. Ya, ini juga dari panitia, silahkan. Siapa tadi? Dari Usbet doang? Enggak ada sebelum apa? Oh bukan, maksudnya yang main apa? Ya udah. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Sama ibu. Bagus. Ya, ibu yang ini sebentar ya. Ini dari panitia dulu. Yang berwakaf hari ini setelah ini bu. Nanti setelah ini. Ibunda. Pandi. Iya. Perwakilan Al Hidayah, Pak Umar, monggo. Nanti yang siap-siap ibu, yang tambahan, nanti kalau yang sudah nanti kita foto khusus. Yang tambahan saya berikan kesempatan yang tambahan tuh yang baru-baru foto langsung. Ataupun kalau mau nambah lagi juga nggak masalah. Ibu lewat tangga sini. Memang tangga sini. Pak Agus, Bu Agus, monggo. Pandi. Siap-siap Kang Opal. Nah, kenang-kenangan suami istri. Maaf bu, awas potongnya, bentar melintas. Ya. Ya, ini sesi fotonya belakangan ya. Ini sesi untuk serah terima wakaf dulu. Yang siap-siap yang sekarang spontan, tuh yang sudah pegang nanti saya panggil. Jadikan berapa kloter ya, karena kalau semuanya maju ntar nggak cukup tempatnya ini. Ada ini. Pandi, Bu Andi. Iya. Ya. Baik. Nah, sekarang yang berwakaf hari ini, yang spontan. Yuk, Ustadz diem di situ aja kali ya. Ibu-ibu nanti di depan sini boleh ya? Nggak apa-apa ya? Karena kalau naik semua ntar nggak cukup. Ayo silakan. 10. Barisannya nggak cukup. Ayo silakan. Nah, panitia silakan nanti diambil. Iya. Panitia khusus nanti ini yang wakaf, silakan yang berwakaf hari ini, yang berwakaf sedekah Quran, Bu. Ayo wajib, Bu. Oke, ini kloter pertama. Kalau nggak cukup kita bagi. Oke, tahan dulu, Bu. Kloter kedua ya. Tahan dulu. Ya, tahan dulu ya. Tahap. Kloter kedua. Kloter kedua monggo. Kloter kedua. Ya, kloter kedua. Iya. Gus boleh sih itu nemenin. Enggak apa-apa Gus. Iya, Gus temenin Gus boleh. Nah, mantap. Kloter kedua. Oke, kloter kedua ya. Cukup Ustaz. Cukup. Silakan difoto. Nanti Bapak kloter ketiga, Pak. Kalau laki-laki nanti Bapak boleh di atas. Ayo. Sebentar, Pak. Kang Opal boleh dihitung. Ibu sebelah sini. Takut kalau terlalu lebar nanti nggak cukup. Oke, siap sudah Noval? Dihitung lihat, nanti minta ke panitia. Iya, baik. Kloter ketiga, monggo Pak. Yang belum ditulis nanti dicatat. Kloter ketiga, ini 5 menit aja saya kasih waktunya. Bapak, monggo Pak. Ayo Bu. Ya boleh, kalau sudah cukup tahan dulu Bu. Nanti soalnya nggak, ini masih bisa satu lagi nggak Val? Masih bisa satu lagi di sini. Nyonya mana? Ibu dipanggil sama Bapak. Meriki. Udah, ayo. Ayo Bu, ya isinya. Ayo. Ayo Kang, kakak mau ini. Ayo Kang. Ya, tahan ya. Masuk Noval, masuk. Ibu udah dicatat. Ya. Oh yang panitia. Iya, alhamdulillah. Baik, kloter ketiga. Ibu sudah. Nanti minta panitia fotonya. Ibu sudah, boleh. Ayo Bu. Kita berikan kesempatan dulu Pak ya, membahagiakan ibu-ibu. Karena kalau dari sini bubar nanti lebih susah. Ayo, kloter 3. Yang sedekah lewat panitia nanti. Yang sedekah lewat panitia nanti akan kita foto bareng-bareng. Ini yang spontan hari ini. Yang spontan mana? Yang spontan, yang uhui.
Uhui spontan. Udah cukup? Noval masuk? Ya, sudah ya. Ini kloter terakhir. Masih ada lagi nggak? Kloter terakhir Ustadz ya? Sekali lagi. Oh masih ada. Sebentar Bu, tahan dulu. Nggak cukup ininya barisannya. Ibu ya kalau yang nggak cukup, tahan dulu. Ayo Kang. Sekali lagi Ustaz. Siap, lihat ke depan. Nanti minta panitia. Oke, monggo. Berikut ya, ini kloter terakhir ini. Ayo. Terima kasih Ibu sudah. Fotonya minta panitia Ibu ya. Ayo Ibu, ayo Bu. Lebih bagus gini Pak, di situ lebih. Ayo Bu, sebelah situ. Ayo. Ayo. Baik. Ayo, Ibu geser Bu. Ayo. Ayo Ustaz Agus. Ayo. Ayo Kang Opal. Ya. Ibu sudah? Oh. Ayo Kang. Ayo Bu, gabung Bu sekalian. Ayo sekalian. Ibu boleh rapat lagi. Rapat lagi. Nah, oke Kang. Ustaz Agus. Iya, silakan. Ya Allah, ke woman tian an terseker. Ayo Kang. Oke, kloter terakhir. Belum. Ayo. Belum. Ayo. Semu hamat ye. Ayo Bu. Udah, oke. Sudah. Ibu sudah. Baik. Ada yang 10. Oke, mana? Ibu ini ayo. Oke, sudah? Ustaz Agus ada yang 10. Oh, ada yang 10 khusus ini. Ibu udah. Yuk. Yang 10 mana 10? Naik ke atas. Mana? Naik enggak? Mana Habibah? Habibah mana orangnya? Ayo Bu, yang 10 mana? Ayo Bu yang belum. Ibu belum. Ayo. Iya, yang silakan yang masih di depan. Ibu nggak boleh naik. Ibu, kok main loncat aja? Ayo. Di sini di bawahnya. Jangan ke atas semua. Iya. Ini nggak apa-apa di keluarga Gus Pet, Ustaz. Silakan. Enggak apa-apa, monggo. Bu Nyai monggo. Oh, Bu siap. Ayo Kang Opal. Ayo Ibu, ayo gabung. Ayo gabung. Ibu gabung. Kang, tahan dulu Kang. Sebelah sana boleh. Iya, ini kloter terakhir ada terakhir lagi. Tapi nggak apa-apa, ini semangat berarti. Ibu, boleh naik ke atas. Ibu naik ke atas. Ibu. Hah? Di bawah aja. Oh di bawah aja, oke. Susah. Nah si Ustadz yang sebelah. Sama Bapak ada. Udah. Sininya. Ayo Kang. Iya, Kang. Ayo Kang. 3, 2. Oke, baik, terima kasih. Baik. Udah. Oke. Silakan kembali Bu. Yang 10 mana? Kita kasih apresiasi yang 10. Ya, yang lain di bawah dulu. Ini yang 10 mushaf nih. Ibu dekat ini. Amin. 10 nih Bunda April. Ayo. Ada ibu kita bisa langsung terserah terima. Ya, yang lain foto di depan, Ibu langsung difoto di sini 10 mushaf. Nah, yang lain di depan, yang lain. Ayo. Udah Ustadz ya, habis ini udah ya. Udah close. Ayo. Oke Kang Opal. Oke masih ada. Yuk. Fotonya minta panitia ya. Banyak Ayo, yang Kang. tiada mengerti. Ibu, ayo. Hidup yang dijalani meski berbagi. Oke Kang. Iya, baik, terima kasih. Oke, Ibu terima kasih. Fotonya minta panitia ya. Oke, siap. Ustaz Agus langsung. Baik, langsung saja kita akan dengarkan tausiah. Sudah siap yo? Baik, langsung kita silakan Ustadz Soleh Mahmud. Shallu ala Muhammad.